Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Noviarini Rahmawati dengan NIM 1901261 dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan nomor 3, yaitu kurikulum apa saja yang berlaku di Indonesia dari masa ke masa. Nah, kurikulum yang berlaku di Indonesia ini terdapat 10 kurikulum ya. Jadi, yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini terjadi perubahan arah pendidikan menjadi lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Nah, namun Rencana Pelajaran 1947 ini baru dilaksanakan pada tahun 1950. Ada kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada kurikulum ini lebih merinci kepada setiap mata pelajaran. Kurikulum ini juga sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ketiga yaitu ada kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawarda atau pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum ini bersifat politis mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk dari Orde Lama. Lalu, yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO atau Management by Objective yang terkenal saat itu. Keenam, ada kurikulum 1984. Kurikulum 1975 yang disempurnakan ini mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Pada posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi dari pelajaran saja. Kedelapan ada kurikulum 2004 atau KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Lalu yang kesembilan ada kurikulum 2006 atau KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah, dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah serta daerahnya. Ada kurikulum 2013. Pada kurikulum ini, kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.